warga negara Taiwan itu 6 hari itu sudah bisa keluar jalan-jalan. Tapi yang aku alami atau yang saya alami itu beda, guys. Kenapa beda? Seharusnya aku itu positif waktu hari Minggu, dan sampai hari Minggu itu berarti 8 hari. Dan 8 hari itu aku itu belum boleh keluar sama sekali, guys. Dan sampai hari Senin pun aku itu belum diperbolehkan keluar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Oke guys, di video kali ini aku mau berbagi cerita aja ya guys. Kemarin itu waktu minggu kemarin itu aku itu positif virus Omicron atau COVID-19, dan sampai hari Senin, yaitu berarti aku itu sudah 8 hari ya guys, aku itu di karantina. Tapi setelah itu, bukan setelah ya, 4 hari itu aku itu udah di swab lagi, dan ternyata aku itu udah negatif. Tapi ada tapinya ya guys, tapi aku itu tetap di karantina mandiri, yaitu di karantina di rumah. Dan sampai hari ini, hari Senin, aku itu nggak boleh keluar sama sekali guys. Jadi walaupun aku sudah negatif, tapi tetap mematuhi peraturan Taiwan ya guys. Karena peraturan di Taiwan itu kalau positif Omicron itu dikarantina selama 7 hari. Tapi yang aku sayangkan atau yang aku herankan, kenapa aku sebagai warga negara asing itu 10 hari. Bagi warga Taiwan itu 6 hari itu dia udah bisa keluar bebas, dan saya sebagai warga negara asing, padahal saya itu sudah 8 hari di karantina, tapi belum diperbolehkan keluar. Ada apakah ini? Atau mungkin warga negara Taiwan dengan warga negara asing itu karantinanya beda? Tolong yang tahu komen di bawah ini ya guys. Aku itu bukan satu orang aja ya di rumahku yang positif Omicron, tapi sudah 3 orang yang positif Omicron. Berarti sama aku itu berarti sudah 4 orang yang positif Omicron di dalam rumah majikanku ini. Dan semuanya itu warga negara Taiwan itu 6 hari itu sudah bisa keluar jalan-jalan. Tapi yang aku alami atau yang saya alami itu beda guys. Kenapa beda? Seharusnya aku itu positif waktu hari Minggu, dan sampai hari Minggu itu berarti 8 hari. Dan 8 hari itu aku itu belum boleh keluar sama sekali guys. Dan sampai hari Senin pun aku itu belum diperbolehkan keluar. Padahal 4 hari yang lalu aku itu sudah di tes swab dan hasilnya itu negatif. Tapi kenapa masih di karantina guys? Aku juga masih, ya oke lah, kalau seminggu oke lah. Kita juga mematuhi peraturan Taiwan ya guys. Kita juga nggak mungkin tidak mematuhi peraturan Taiwan. Dan yang aku pertanyakan, kenapa? Atau mungkin karena majikanku aja ya guys yang kayak gitu. Mungkin majikan yang lain 1 minggu itu bagi kalian ya yang pernah mengalami positif virus Omicron kayak aku ini, apakah kalian 1 minggu udah bisa keluar atau belum guys? Dan aku udah 8 hari dan 9 hari ini ya aku itu belum keluar sama sekali, karena kemarin itu aku tuh ada keperluan mendadak ya, dan aku itu
dianterin sama majikan dan ternyata tidak boleh keluar sebelum hari Selasa. Aku juga ada dua kemungkinannya, atau mungkin karena yang aku jaga itu dia itu masih parah ya, tapi dia itu udah negatif guys, tapi kakekku itu masih parah ya, dia itu masih batuk dan ada dahaknya banyak, dan dia sekarang itu kayak nggak ada meulici gitu guys, dan sampai sekarang dia itu udah berapa hari ya, mungkin hampir 2 minggu ya, berarti dia itu hampir 2 minggu dia itu masih nggak ada tenaganya, atau dia itu masih sakit dikarenakan dia itu tidak vaksin guys. Jadi yang vaksin, yang belum vaksin itu ada perbedaannya guys. Yang sudah vaksin itu gejalanya itu ringan guys, ya gejalanya itu seperti pilek-pilek pada umumnya. Tapi ya aku juga tidak tahu ya guys, apa mungkin kakekku ini faktor umur atau gimana ya, sedangkan kakekku itu tidak vaksin sama sekali ya. Jadi dia itu selama hampir 2 minggu dia itu sakit guys, dan batuk-batuk terus, panas, tapi di tes itu hasilnya sudah negatif, tapi dia itu agak parah gitu. Parahnya soalnya dia itu tidak mau minum obat. Nah nanti bakalan aku tunjukin kakek itu kalau minum obat, kalau tidak diliatin, kalau tidak disatpamin, dia itu minum obatnya itu dibuang ke kotak sampah. Juga karena hal ini ya, kakekku itu lama sakitnya karena dia itu tidak mau minum obat. Dan kalian juga tahu, aku udah pernah bercerita ke kalian bahwa kakekku itu setiap 1 jam sekali itu dia itu pasti bangun ke kamar mandi untuk buang air kecil. Dan sekarang selama dia habis positif Omicron, dia itu jarang banget ke kamar mandi, yaitu guys karena dia itu tidak ada tenaga. Dan yang aku sayangkan lagi dan yang aku jengkel sama majikan itu, udah tahu kakek itu sakit ya, udah tahu kakekku itu batuk, dan kalau batuk itu parah, kayak semacam gimana ya, ya banyak dahaknya gitu guys. Dan aku sarankan, dan aku tuh ngomong ke majikan, kenapa kakek itu tidak dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa, siapa tahu kalau di rumah sakit itu kan bisa ditangani langsung. Dan ternyata jawabannya apa guys, tidak usah ke rumah sakit. Nanti kalau ke rumah sakit bakalan maafan. Why? Kenapa bisa begitu ya? Bukannya kalau dibawa ke rumah sakit itu sembuh, bukan ngerepotin, malah yang sekarang ini merepotkan sekali guys. Makan nggak mau, minum pun nggak mau, dan minum obat pun nggak mau. Itu bukan namanya ngerepotin. Dan aku juga tidak bisa ngomong apa-apa karena aku cuman sebagai penjaganya kakek. Udah aku kasih tahu majikan, ya udah kalau dianya tidak mau membawa kakek ke rumah sakit, ya aku juga ya udah, yang penting aku udah ngasih tahu kakek itu begini dan begini. Tapi dia jawabnya kalau dibawa ke rumah sakit itu ngerepotin. Ada nggak sih guys majikan kalian atau pasien kalian kalau sakit itu nggak pernah dibawa ke rumah sakit? Komen di bawah ini ya guys. Aku ya selama ya enggak apa ya selama pengalamanku penjaga lansia ya, bukan 1-2 orang juga ya, aku pernah ngejaga
ya sekitar berapa orang lah, udah agak banyak juga ya. Jadi ini satu orang ini yang maksudnya yang aku lihat gitu, kok majikanku gitu banget ya. Seharusnya kalau pasiennya sakit itu semua itu khawatir langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, sampai di sana kan kita tahu sakitnya itu apa dan kenapa dia bisa begitu dan kenapa bisa begini. Ini enggak guys, enggak. Kalau kalau dia sakit atau apa cuman diminumin kayak semacam diminumin obat apotek, dan dia itu nggak mau nggak dibawa ke rumah sakit. Aku itu sering, soalnya aku itu di sini tuh udah 1,5 tahun ya. Jadi kalau kakek sakit itu aku sudah memberitahukan bahwa kakek itu sakit, jawabnya ya tetap sama guys, maafan. Aku baru kali ini punya majikan itu seperti ini guys. Kalau aku itu kalau punya pasien yang sedang sakit itu kayaknya khawatir, ya nggak, takut kenapa-napa nanti kalau ada apa-apa itu pasti pembantunya yang disalahin. Tapi setelah kita memberitahukan majikan bahwa kakeknya begitu-begitu dan jawabnya maafan, meopanfa. Nah, kita sebagai babu atau sebagai penjaga dia mau ngomong apa guys? Ya udah, terserah nih mente. Jadi ya gimana ya, nggak tahu lah. Pokoknya pernah positif Omikron, tolong kasih jawabannya guys, apa sama dengan saya di karantina sampai 10 hari. Karena karena setauku majikanku itu 6 hari itu udah bebas guys, dan ternyata saya sebagai PMI warga asing itu 10 hari. Apakah beda antara warga Taiwan dan warga asing? Komennya guys di bawah ini. Oke. Sekian dulu lah video dari aku. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Nanti komen ya guys, siapa tahu ada yang satu pengalaman dengan aku gitu, majikannya itu sama, peraturannya seperti itu. Karena aku itu pernah bertanya kepada temanku itu ya, dia itu pernah positif Omikron dan ternyata dia cuman 7 hari. Dan ada salah satu temanku, dia itu kerja pabrik dan dia juga positif virus Omikron, dan setelah 4 hari dia itu udah negatif dan diperbolehkan kerja. Dan yang saya bingungkan itu, kenapa saya itu 10 hari di karantina. Jadi kok beda sendiri gitu guys. Apa mungkin karena kakekku parah, jadi aku sampai 10 hari, atau mungkin ada tanda kutip ya guys, aku juga tidak tahu. Oke. Sekian dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.